dalam haji rafatha. Kenapa? Karena memang kecenderungan seksual orang lebih banyak kepada kejahatan seks daripada kejahatan nan lain. Nanti kan tadi kami sampai ke masjid, masuk langsung sholat sunat. Sholat sunat apa yang Ustadz laksanakan tadi? Sholat sunat qabliyah subuh. Mestinya tahiyatul masjid dulu. Setelah tahiyatul masjid baru qabliyah. Tapi dek terlambat, maka langsung saja qabliyah. Kalau yang dilaksanakan tahiyatul masjid tidak dapat qabliyah. Tapi kalau dilaksanakan qabliyah otomatis dapat tahiyatul masjid. Ambo ulang sekali lagi. Kalau yang dilaksanakan tahiyatul masjid tidak dapat qabliyah. Tapi kalau dilaksanakan qabliyah dapat tahiyatul masjid bagi nan terlambat. Tapi jangan gara-gara ikut terlambat tiap pagi. Karena dalam hadis dikatakan idza dakhala ahadukumul masjidah, kalau kamu masuk masjid fala yajlis, jangan duduk hatta yusolli, sampai salat rakaataini, 2 rakaat tahiyatul masjid, menghormati masjid. Maka masjid yang tempat awak bersujud tadi nanti akan bersaksi di hadapan Allah, Abdul Somad sudah sholat di Masjid Raya Dangwong. Dangwong itu sate. Aduh. Lalu kemudian setelah itu awak pun sholat subuh. Ambo diminta pula menjadi imam. Ambo sebenarnya kalau sholat di masjid manapun sogan untuk maju jadi imam. Kenapa? Ambo takut kehadiran ambo merusak hati jamaah. Sebab ambo tidak tahu tradisi yang ada di masjid itu. Walaupun sama-sama benar, apakah di masjid itu bismillah nyusir atau jahar, apakah di masjid itu pakai kunut atau indah, apakah di masjid itu zikir nyusir atau jahar, apakah di masjid itu pakai doa bersama atau doa surang-surang. Tadi diminta, tidak loh sampai sagan bertanya, tidak ada waktu lagi bertanya. Ustaz silakan maju. Iko sir apa jahar, iko kunut apa indah, iko. Ini mau maju saja dipersilakan. Jadi kalau ambo pernah ceramah di Masjid Muhammadiyah selama 2 tahun di Pekanbaru, sekalipun ambo tidak pernah maju jadi imam. Sebab apa? Sebab ambo tahu Muhammadiyah bismillah nyusir, selesai sholat zikir nyusir, selesai zikir doanya masing-masing. Tapi kalau ambo jadi imam di masjid dekat rumah ambo, maka ambo baca bismillah jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah sholat ambo pun berzikir jahar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebab dalam mazhab Syafi'i dianjurkan bagi makmum untuk berzikir jahar, mengajar imam berzikir jahar untuk mengajar makmum. Untuk apalah yang Ustaz mengajar makmum? Makmum kan tahu zikir itu bunyinya. Mungkin ada mu'alaf yang baru masuk Islam. Tidak ada mu'alaf sih kok. Sadanya kami kok Islam yang lama. Mungkin Islamnya lah lama tapi sembahyang subuhnya baru kini. Kami sembahyang subuh memang baru kini, tapi bacaan itu kami lah tahu lama. Mungkin bacaannya lah tahu lama tapi lupa. Sebab imam sebelum sholat selalu menyampaikan sawus sufuf, luruskanlah shaf.
Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Lurusnya shaf adalah bagian dari kesempurnaan salat. Dari kete awak lah tahu itu. Makanya diulang-ulang imam setiap maju ke muka. Lamu ambo lai duit banyak masjid sampai ambo sembahyang belum pernah mendengar imam menyebut jamaah saya tidak menyuruh meluruskan shaf karena kalian sadonyo lah tahu. Maka diulang-ulang tadi hafal kaji karena diulang, pasal jalan dek dilalui. Lalu kemudian setelah berzikir ditutup dengan zikir yang paling utama, afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Supaya apa? Tabiasa lisan awak, tabiasa telinga awak, supaya awak mati dalam keadaan la ilaha illallah. Itu nan awak dengar, itu nan awak sabui, itu nan awak ingat, itu nan awak kanang, maka itu nan datang waktu awak mati, malaikat maut mencabut roh lisan mulut dalam keadaan la ilaha illallah. Sesudah itu hamba pun berdoa, doanya indah panjang-panjang, 10 nan hamba mintakan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa inda al hisab. 10. Sesudah itu minta untuk kedua orang tua. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Sesudah itu minta untuk anak, Rabbana hab lana minas shalihin. Tentu sesudah anak dan orang tua adonan bertanya, bini kok enggak masuk, tetangga kok enggak didoakan, kawan kok enggak didoakan, jamaah mah enggak disabui, Pak Bupati kok enggak disabui. Maka dipakai doa nan menutupi sadonya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Supaya doa itu kabul, diterima Allah Subhanahu wa taala, bertawassul dengan membaca Al-Fatihah. Sesudah membaca Al-Fatihah barulah doa tadi ditutupi, amin amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian habislah berdoa. Jadi apa yang nambo sampaikan tadi sebenarnya itu pun bagian dari ceramah. Jadi kalau ada orang nanti pikir di akalnya, mana lama bana berzikir, awak kan mendengar ceramah, itu pun bagian juga dari ceramah. Sebab kalau anak-anak awak pulang ditanya di amaknya, siapa imam tadi? Ustaz Somad. Apa yang dibacanya sesudah sholat? Entah, tidak ada mudah. Jadi yang bos sebenarnya sedang mengajar melalui imam. Imam pun sebenarnya walaupun imam itu tidak ceramah, imam itu sebenarnya sedang mengajar melalui ucapannya, melalui bunyi suara ayatnya, melalui zikir dan doa yang dia baca. Bagian dari pelajaran. Untuk apa kita sholat? Sholat bekal awak mati. Untuk apa kita sholat? Dengan sholat kita dikenal masyarakat supaya tahunya menyembayangkan jenazah awak. Banyak alasan. Tapi dalam Quran dikatakan tujuan sholat, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Untuk apa puasa? Di ujung ayat, la'allakum tattaqun. Untuk apa haji? Fala rafasa, jangan lakukan rafas, wala fusuqa, jangan lakukan fusuk, wala jidal, jangan lakukan jidal. Rafas, kejahatan seksual. Fusuk, kejahatan non seksual. Jidal, kejahatan lidah. Jadi kalau ada orang pai haji bolak-balik ke Makkah sampai 2 kali setahun, itu dek pitinya banyak. Tapi tujuan daripada ibadah nan pertama adalah fala rafasa, jangan jahat secara seksual. Kejahatan dalam Islam dibagi 2. Kejahatan yang tidak seksual,
Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Fahsya seksual, mungkar non seksual. Ada orang menyumbangnya banyak, bangun masjid banyak, sedekahnya banyak, tapi gatalnya itu namanya penyakit fahsya. Maka dalam Islam, untuk menghilangkan penyakit fahsya itu, orang disuruh menikah. Ya ma'syaras syabab, wahai anak-anak muda. Yang disuruh nikah tuh anak muda. Walaupun orang tua bahasa lero juga. Ya ma'syaras syabab, wahai anak muda. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kamu yang sudah ba'ah, falyatazawwaj, maka menikahlah. Dulu waktu ambo kuliah di IAIN sebelum ke Mesir, ada dosen ambo namanya ndak lus boleh sabut nama. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kamu yang sudah ba'ah. Tahu kalian apa arti ba'ah? Ba'ah itu artinya mampu, Pak. Bukan. Siapa nan sudah indak ba'ah lain. Ba'ah membeli bare, ba'ah membeli rumah, ba'ah mencari pitih gitu. Pandai lu ya kau menjadi. Falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena dengan menikah itu menundukkan mata, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Buya, tujuan nikah tadi apa? Menundukkan mata. Laki yang bola nikah matonya ndak aja tunduk, berarti gata. Ustaz Somad tuh ceramahnya saja nan pandai. Nya mau nyabui kalau lah menikah mato menunduk, dari tadi matonya mencalik, mencalik jamaah. Tapi kami kan Ustaz calik mato ambokola tua ndak sampai ke belakang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam Islam nampak tamu kejahatan bukan korupsi, bukan riba, bukan mencuri, tapi kejahatan nampak tamu disabui dalam sholat, fahsya, dalam haji, rafasa. Kenapa? Karena memang kecenderungan seksual orang lebih banyak kepada kejahatan seks daripada kejahatan nan lain. Nanti dikatakan Quran kok betul apa salah? Terserah. Siapa namanya bu salah, siap-siap penistaan agama. Allah menyebut itu sesuai dengan fitrah manusia.